Oke, malam hari ini saya akan sharing sedikit tentang rahasia sukses, rahasia hidup yang berhasil. Berapa banyak yang rindu Bapak Ibu ingin sukses dalam hidup ini? Berapa banyak yang ingin sukses? Semua kita ingin sukses, semua kita ingin berhasil, amin. Dan saya percaya malam ini belum terlambat untuk kita mengalami sukses. Ada yang merasa aku sudah tua, sudah umur sekian, masa masih bisa sukses? Sudah terlambat. Ada yang punya pikiran seperti itu? Ada ya. Tapi kabar baik pada malam hari ini, belum terlambat. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Semua bisa mengalami sukses. Kenapa? Karena Tuhan merancangkan bagi setiap hidup kita untuk sukses. Sukses adalah desain Tuhan untuk setiap kita, tidak terkecuali. Ketika Bapak Ibu ada di dalam dunia ini, ya, ketika lahir di dalam dunia ini, di dalam diri kita sudah ada satu benih, namanya benih apa? Sukses. Ya, di dalam setiap diri kita, masing-masing itu ada benih namanya keberhasilan. Amin. Misalnya kita ambil satu biji ya, satu buah biji. Biji apa misalnya? Biji mangga. Ya, biji mangga. Walaupun dia biji, di dalam biji itu ada satu benih sukses. Amin. Bahwa kalau ditanam dengan baik, diakhiri dengan baik, satu kali biji mangga ini akan jadi apa? Pohon mangga. Setelah besar akhirnya apa? Buah mangga. Amin. Dan di dalam pohon mangga tadi mungkin bisa dibuat kursi. Ada kursi dalam pohon mangga. Ya. Mungkin ada yang buat pohon mangga jadi apa? Ya, jadi asbak. Ada asbak dalam pohon mangga. Mungkin ada juga yang buat pohon mangga jadi lemari, ya toh? Dalam biji mangga tadi sudah ada benih untuk sukses. Amin. Kalau pohon-pohon aja ada benih sukses seperti itu. Dalam hidup manusia, saya sangat percaya ada benih sukses. Amin. Ya, Bapak Ibu percaya? Mengaminkan ini? Ya. Apa yang kita percaya akan terjadi. Ya, dan belum terlambat. Saya percaya belum terlambat. Masih kita punya hidup di dalam diri kita. Masih belum terlambat. Masih ada namanya kesempatan. Ya. Bukan kesempitan ya, kesempatan ya. Coba kita baca beberapa ayat ya. Misalnya di dalam Yeremia, ini janji Tuhan ya. Di dalam Yeremia 29, kita baca bersama-sama coba Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Ya. Janji ini berlaku untuk kita semua, bahwa Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan itu artinya apa? Artinya kesuksesan, keberhasilan. Kalau kita cek dalam bahasa Inggris, versi CEV ya, dikatakan I will bless you with a future filled with hope, a future of success. Ya. Jadi Tuhan berjanji aku akan memberkati kamu dengan masa depan yang dipenuhi harapan. Masa depan yang sukses. Not suffering, bukan penderitaan. Itu janji Tuhan. Amin. Ya. Makhluk yang paling berharga di dunia ini apa, Bapak Ibu? Manusia. Ya, manusia. Pohon aja diperhatikan, dibilang ya. Bunga di ladang diperhatikan sama Tuhan. Rumput yang hari ini berbunga, besok nggak ada, diperhatikan sama Tuhan. Burung pipit diperhatikan sama Tuhan. Apalagi manusia yang diciptakan dikatakan apa? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Dengan Sang Pencipta. Masa kan kita nggak diperhatikan? Ya,
Kita diperhatikan, amin Bapak Ibu? Amin. Rambut kita satu, ya rontok. Tuhan tahu. Waktu bangun tidur, berapa rambut yang rontok pagi ini? Bapak Ibu tahu? Ya, kadang sisiran, kadang kita lihat di kamar mandi, berapa hari sekali harus dibersihkan. Karena apa? Ada banyak rambut rontok di situ waktu mandi. Enggak tuh keramas, rontok, waduh. Kita aja nggak tahu. Tapi Tuhan perhatikan loh. Kita nggak tahu, kita nggak pernah hitung. Kenapa? Buat kita mungkin kurang berharga. Kecuali zaman dulu ya, waktu saya masih kecil itu, kadang ada orang keliling dari rumah ke rumah gitu. Cari apa? Rambut. Ditukar sama apa? Kok di tempat saya dulu sih ditukar sama kerupuk. Jadi rambut berapa biji ditukar kerupuk. Termasuk ibu saya salah satunya itu yang kalau dia sisir gitu. Kalau rontok dikumpulkan. Waktu orang keliling cari rambut ditukar kerupuk. Ya, tapi Tuhan perhatikan. Kuncinya apa? Kunci sukses itu apa? Mungkin ada banyak kunci, tapi hari ini saya bagikan ada 4 kunci. Ya, perhatikan baik-baik, hafalkan kalau bisa, tanamkan dalam hati kita, minta Roh Kudus menolong kita untuk melakukan. Saya percaya kita akan mengalami sukses. Yang pertama, kunci nomor 1 adalah tersambung dengan sumber hidup. Ya, tersambung dengan sumber hidup. Coba katakan kanan kiri, katakan kunci nomor 1, tersambung dengan sumber hidup. Lagi katakan, tersambung. Sekali lagi, tersambung. Iya. Jadi kalau kita pengen sukses ya, pertama pastikan diri kita ini sedang tersambung sama yang punya kita ini loh. Ya. Siapa yang punya kita? Tuhan. Kita sudah tersambung belum hari ini? Karena ini salah satu kunci. Firman Tuhan berkata ada banyak sekali, tapi saya akan bacakan satu ayat. Yohanes 15 ayat 5, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Berbuah banyak itu sukses. Intinya apa? Tersambung kita mesti. Gitu. Ya, pastikan hari ini coba kita periksa hidup kita sudah tersambung belum ya? Karena hati manusia, Bapak Ibu ya, manusia ini sangat gampang teralihkan gitu, teralihkan. Hati kita ini kalau menurut saya itu sering seperti magnet. Jadi gampang sekali narik hal di sekitarnya gitu. Makanya firman Tuhan berkata, jagailah hatimu dengan waspadaan gitu. Jagalah. Jadi kita disuruh jaga. Kenapa? Kok hati disuruh jaga? Kenapa enggak yang lain? Karena hati kita ini sangat sensitif, sangat peka, gampang dialihkan gitu. Ya, coba kita kalau perhatikan itu, misalnya baca kitab Hakim-Hakim itu. Berapa banyak sudah membaca kitab Hakim-Hakim, angkat tangannya? Baca kitab Hakim-Hakim di dalam Perjanjian Lama, lambaikan tangannya. Di sana apa? Berulang-ulang bangsa Israel diserang musuhnya, karena apa? Menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Tuhan angkat penolong, hakim, untuk melepaskan mereka dari musuh. Setelah aman, apa yang terjadi? Balik lagi. Menyembah berhala lagi. Kemudian mereka menderita, dianiaya musuh. Mereka kemudian apa? Berteriak-teriak lagi minta tolong. Tuhan angkat hakim lagi, ditolong lagi. Setelah aman, apa yang terjadi? Balik lagi. Itu berulang-ulang seperti itu. Apakah hanya orang Israel yang seperti itu? Enggak. Banyak orang Kristen juga seperti itu. Ya. Makanya hari ini coba cek hati kita gitu. Jangankan roh jahat yang seperti singa, ya toh. Kadang-kadang sama TV aja loh kita kalah, betul? TV itu bisa nyedot kita gitu loh, nyedot kita. Sehingga hari-hari kita bisa jam-jaman nonton TV, betul? Ya. Dengan TV kita sering kalah loh, bayangkan, ya. TV itu bisa nyedot kita, berjam-jam nonton TV dari pagi
Waktu makan juga nonton TV, ya. Ngantuk-ngantuk juga nonton TV. Sampai kadang ketika ketiduran, TV nonton kita. Bukan kita nonton TV. Berapa banyak yang kayak gitu, ya. Jadi hati kita ini gampang tersedot seperti itu. Sama HP saja loh. Bisa nyedot, waduh. Coba, saya sayang sekali saya download tapi bukan di sini ya. Itu sudah jadi rahasia umum. Bagaimana orang di seluruh dunia saat ini itu kecanduan HP. Sampai salah satu penyebab angka kecelakaan di dunia ini salah satunya adalah apa? HP sambil nyetir. Ya toh? Ada banyak orang lagi jalan gini, HP nabrak apa? Kaca. Pintu sangkai kosong, nggak tahu ada kaca. Nabrak orang lain, nabrak orang di tangga. Saya punya videonya itu. Bukan drama loh, itu kenyataan. Di mana-mana ya, HP terus. Hati kita ini loh, gampang kayak gitu. Apa dipikir itu tidak mengganggu sambungan kita dengan Tuhan? Tidak mengganggu? Mengganggu. Ya, coba Bapak Ibu ya. Coba kalau selama ini ya nonton TV-nya misalnya berapa jam sehari rata-rata manusia? Taruh misalnya 6 jam sehari ya. Coba mulai besok dikurangi, bila perlu dimatikan selama seminggu ya. Percobaan sama saya. Matikan selama seminggu. Kemudian minggu depan cek hati kita. Beda loh rasanya. Beda. Kita ini rasanya lebih pengen doa, pengen membaca firman gitu. Coba kalau nggak percaya, apalagi yang kecanduan-kecanduan. Ya, kecanduan itu artinya gini, kalau kita nggak nonton TV rasanya nggak enak hati kita. Rasanya kok pengen gitu, pulang langsung pengen nyetek gitu. Padahal itu cuma kotak gitu aja loh, ada gambarnya. Kok bisa kayak gitu powernya sama kita? Itu kotak ada gambarnya itu loh. Kok kita bisa gini terus gitu. Coba kalau nggak percaya, apalagi kalau percobaan selama sebulan, matikan tuh TV. Saya percaya hati kita tiba-tiba jadi sensitif dengan hal-hal rohani. Tapi kalau coba setelah itu ya, sebulan kemudian nonton TV lagi, kan balik lagi, kita jadi hambar, kita jadi nggak pengen doa, baca Alkitab jadi males. Benar? Itu contoh saja, apalagi kalau yang lain-lain. Ada yang hidupnya tersambung sama siapa? Sama dukun, ya. Ada nggak yang masih ke dukun? Mau nyambung, nyolokkan hidupnya dengan sumber yang lain, bukan sumber hidup yang sebenarnya. Ada nggak? Tanyai kenapa ke dukun? Waduh, doa ini susah, nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ini aja cepet gitu. Ya, seolah-olah cepet, tapi ujungnya dikatakan maut. Ya, jadi pastikan hidup kita yang pertama tersambung dengan sumber yang benar. Yang kedua, baca buku manualnya. Ya. Katakan sama-sama, baca buku manualnya. Sekali lagi, baca buku manualnya. Bapak Ibu punya buku manual? Punya loh, mana buku manualnya? Alkitab, ini ada yang besar di sini. Nih Alkitab nih. Ya, ini buku panduan, buku hidup kita gitu. Kalau pengen sukses baca ini, karena kunci sukses ada di sini. Manual sukses ada di dalam sini. Kalau Bapak Ibu nggak baca loh, bagaimana bisa sampai ke sukses? Manualnya di sini. Ya, Bapak Gembala yang lalu sharing, ada banyak rambu-rambu di sini, ya toh. Rambu-rambu itu ada di sini. Rambu-rambu itu apa? Yang pertama warna hijau, betul ya? Hijau artinya apa? Petunjuk, ini loh ke sana. Jangan lurus, ke sana jalan buntu, ya toh. Kalau nggak baca bukunya, nggak tahu petunjuknya, jalan buntu tetap jalan saja, betul ya? Ya toh, kita nggak sampai tujuan sukses tadi, sampainya ke jalan buntu, nggak baca petunjuknya soalnya, gitu. Yang kedua warna apa? Kuning, kuning itu apa? Peringatan, hati-hati, ada tikungan tajam, direm sedikit, ya toh. Ya, ada kuning nggak direm, ya toh, bablas, ya toh. Baca ini, rambu-rambu ada di sini. Yang ketiga apa? Merah, merah itu apa? Larangan, larangan jangan dilanggar, ya. Misalnya, ini ada tanda merah di situ, jangan parkir di situ, dilarang parkir merah, kita parkir,
terus rempet mobil yang lain, karena jalannya sempit dilarang parkir, saudara parkir di situ, terus rempet mobil yang lain. Yang salah siapa? Marah-marah, kamu serempet mobilku ya. Padahal ada petunjuk di sini. Baca buku manualnya. Ya. Berapa banyak yang baca Alkitab setiap hari? Ayo, lambaikan tangannya. Yang belum, mulai nanti malam baca ya. Kalau mau sukses baca, kalau nggak mau sukses ya nggak usah. Tapi semua mau sukses, amin. Lambaikan tangannya yang mau sukses. Ya, katakan pada kanan kiri, mulai hari ini ayo baca buku manualnya. Mulai hari ini baca buku manualnya ya. Ya. Di sini ada banyak petunjuk Bapak Ibu, ya. Makanya dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kenapa orang bingung mau kemana hidup ini, mau dibawa kemana? Soalnya nggak ada firman Tuhan, gelap. Karena yang tahu itu firman Tuhan yang jadi terang. Ya. Yang ketiga, saya akan baca dulu ayatnya, ya baca bersama-sama. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan ini, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Ini loh, ya toh. Kuncinya berhasil apa? Ayat 2 dan depan-depannya dikatakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Enggak suka Taurat Tuhan minta berhasil, ya kan? Jadi yang kita baca buku manualnya. Yang kunci nomor 3, lakukan seperti petunjuk pabriknya. Buku manualnya ini petunjuk. Lakukan setelah itu. Jangan dibaca tok. Ya toh? Dan ikuti seperti petunjuk yang pabriknya. Ya. Setiap barang ya, misalnya Bapak Ibu beli apa? HP. Setiap HP ini ketika diluncurkan ke pasar, pabriknya apa? Menggaransi untuk sukses, untuk berhasil. Tetapi di dalam setiap box ini, setiap kardus ini, selain ada barangnya, misalnya HP, ada apa di situ? Bukunya selalu. Dan dikatakan, lakukan petunjuk ini baik-baik, makanya nanti HP-nya berhasil. Misalnya apa? Biasanya HP. Jangan dicemplungkan ke air, ya toh. Ya toh? Kalau Bapak Ibu punya HP tapi dimasukkan di bak mandi ya, jangan nyalakan pabriknya, ya toh. Kemudian komplain, "Woi, HP-nya ini, merek ini jelek ini, nggak bisa nyala ini," gitu. Bapak Ibu nyalakan. Padahal yang salah siapa? Yang punya. Yang dibilang di situ biasanya ada kan, ada biasanya minimal 3 juga sama mirip. Jadi yang pertama, ini baterai HP ini fungsinya apa-apa. Petunjuk ini, larangannya ada di bawah. Ya toh. Jangan dikasih anak kecil. Jauhkan dari jangkauan anak kecil gitu. Anak-anak, coba anak kasih HP Bapak Ibu yang masih bayi. Kan digigiti nanti. Ya, dulu ya Fit ini juga anak saya HP itu digigiti, cuil-cuil. Ya, ada petunjuknya gitu. Kalau kita lakukan pasti kita sukses, tapi kalau enggak bisa gitu. Saya dulu pernah punya HP ya, HP untuk anak saya yang besar. Kemudian masih garansi. Tiba-tiba HP itu mati gitu. Kemudian karena masih garansi, saya bawa ke tempat ngeklaim garansinya, ya dealernya. Saya bawa ke sana, kemudian tunggu ya 1 minggu atau 2 minggu nanti dihubungi di SMS gitu. Masih garansi sebetulnya, tetapi kemudian beberapa kemudian dikabari, ternyata garansinya nggak berlaku, rusak HP-nya, jadi mesinnya rusak gitu. Karena mereka curiga apa? Alasannya kenapa? Karena kena air katanya gitu. Sebetulnya sih nggak kena air, tapi nggak tahu sih. Kadang-kadang soalnya di kamar mandi juga dibawa mandi. Jadi apakah karena itu atau apa? Tapi ada petunjuknya, mesti dilakukan gitu. Hidup kita juga banyak rambu-rambu, banyak petunjuk dari Tuhan. Setelah kita membaca, kita mesti lakukan gitu. Ya, untuk kita berhasil. Jadi kita mesti ikutin itu.
Ya. Apa saja sih petunjuk firman Tuhan? Jangan punya berhala, ya toh? Apalagi jangan membunuh, jangan mencuri, dan banyak lagi yang lain. Ya, kita mesti lakukan seperti petunjuk pabriknya. Dan juga ada yang khusus, ada satu petunjuk yang khusus. Ya, saya nanti akan bacakan ya. Di samping petunjuk-petunjuk yang umum, juga ada petunjuk yang khusus. Gitu. HP satu dengan HP yang lain itu punya kelebihan-kelebihan. Ada HP yang bisa untuk zaman dulu, enggak semua HP ada kamera ya. Tapi ada HP yang punya kamera gitu, bisa untuk motret, bisa untuk video. Ada HP-HP yang bisa muter lagu, ada yang enggak bisa zaman dulu. Sekarang sih hampir semua ada, tapi ada petunjuk yang khusus. Petunjuk khusus ini adalah Tuhan punya rencana bagi kita untuk kerajaannya. Amin. Jadi hidup ini bukan hanya untuk ya kita sekolah, kemudian apa? Setelah lulus sekolah, bekerja. Setelah bekerja apa? Menikah. Setelah menikah, punya anak. Setelah punya anak, mati. Bukan hanya untuk itu. Ada petunjuk yang khusus. Tuhan punya rencana buat kita. Dan hari ini dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Tuhan ingatkan, jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu yang datang ini, Tuhan pernah panggil untuk melayani Tuhan, jadi pendeta. Ada? Jangan-jangan zaman dulu. Kemudian Bapak Ibu meninggalkan itu dan ya udah hidup ya gini. Gitu. Tuhan juga ingatkan, jangan-jangan ada di antara kita yang ada malam hari ini. Dulu pernah Tuhan panggil untuk sekolah Alkitab. Karena Tuhan ingin pakai Bapak Ibu untuk merintis gereja. Ada? Ada, jangan-jangan ada loh. Ya. Jangan-jangan ada juga yang datang pada malam hari ini, Tuhan pernah panggil untuk menjadi penginjil keluar pulau. Ya, tapi kita sudah lupakan itu. Dan malam hari ini Tuhan ingatkan kembali. Ingatkan kembali. Tuhan punya selain petunjuk khusus juga petunjuk selain petunjuk umum juga petunjuk yang khusus. Ya. Bahkan yang terakhir ya. Jangan-jangan Tuhan pernah berbicara kepada salah seorang di antara kita malam hari ini yang pernah Tuhan panggil untuk menginjil ke luar negeri. Tapi Bapak Ibu anggap, wah apa ini, suara apa ini? Gitu. Itu petunjuk khusus. Ya. Oke, kita akan baca ayatnya. Ini contoh petunjuk khusus. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul 13 ayat 2. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, jadi hidup ini bukan hanya untuk sekolah, bekerja, menikah, punya anak, kemudian apa? Mati. Kemudian apa, Pak? Ya, bukan hanya itu. Ya. Kemudian Paulus ini, ketika tahu petunjuk itu, sambungannya ini. Tadi pasal 3 ya, pasal 20 lihat apa yang dilakukan Paulus. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang apa? Ditugaskan oleh Tuhan Yesua kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Itu. Ya. Dan setiap kita, saya percaya Tuhan punya rencana yang khusus. Ya. Tuhan punya rencana khusus buat kita.
Bukan hanya yang umum-umum, tapi juga ada rencana-rencana khusus. Kita akan sukses kalau kita lakukan. Ya. Pabrik membuat kita, ya, itu dengan rencana khusus. Kalau kita lakukan seperti yang pabrik mau, garansinya adalah sukses. Kalau Bapak, Ibu jadi dipanggil untuk jadi penginjil, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu akan sukses. Ya. Handphone didesain untuk apa? Telepon, SMS. Jangan handphone didesain untuk yang bukan untuk handphone. Misalnya untuk apa? Ngulek sambel. Rusak, desainnya nggak cocok. Ikuti petunjuknya, pabriknya. Buat apa? Ya. Kulkas, desain pabrik untuk apa? Ya, untuk mengawetkan makanan. Jangan kulkas untuk nyimpen baju. Ya toh? Kulkas buat nyimpen baju. Ya, hidup kita sering seperti itu. Tuhan punya desain tertentu buat kita, lakukan seperti petunjuk pabriknya. Ketahui itu Bapak Ibu, ya, maka kita akan sukses. Yang terakhir, kunci nomor 4. Kita harus tahu sukses versinya Tuhan, ya toh. Mungkin tadi ada yang gambarannya gini, sukses itu apa sih? Kaya, betul enggak? Tadi ada yang mikir gitu enggak? Sukses itu apa? Banyak duitnya. Sukses itu apa? Rumahnya 5. Sukses itu apa? Mobilnya 10, karena rumahnya 5, satu rumah 2 mobilnya. Parkir dalam 1, parkir luar 1. Nah, itu sukses versi dunia. Paulus pernah kaya enggak? Menurut saya Paulus enggak pernah kaya Bapak Ibu. Tuhan Yesus kaya enggak? Enggak kaya loh. Apa berarti Tuhan Yesus enggak sukses kalau gitu hidupnya? Paulus berarti enggak sukses. Sukses itu artinya kalau kita melakukan apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita. Suksesnya pohon mangga tadi apa? Kalau dia berbuah, itu sukses buat pohon mangga. Jangan pohon mangga disuruh terbang. Karena lihat, kadang kita gini Bapak Ibu ya, kita ini nggak mau jadi diri kita sendiri, sesuai dengan panggilan kita. Kita pengen seperti orang lain yang dipanggil yang lain. Kita lihat ada orang itu kok jadi sukses ya, apa rahasianya gitu. Kemudian kita tiru, pengen seperti dia. Padahal orang itu belum tentu panggilannya seperti kita. Sehingga kita nggak sukses. Ya, sukses versi Tuhan adalah kalau kita bisa berbuah-buah, ya, berbuah-buah. Dan kadang gini ya, kita ini kadang gini, hidup ini milik Tuhan, amin. Siapa yang percaya hidup ini milik Tuhan, lambaikan tangannya, ya, hidup ini milik Tuhan. Tapi setelah kita hidup untuk siapa? Berapa banyak hidup ini untuk siapa? Untuk kita sendiri toh, gitu. Saya mau tanya, kalau andainya kita ini pohon mangga pernah makan buahnya sendiri enggak? Enggak pernah. Pohon mangga berbuah untuk siapa? Untuk orang lain. Sukses itu. Sukses itu artinya hidup kita bisa berbuah untuk orang lain. Bukan orang lain berbuah untuk kita terus. Bukan maunya kita berbuah orang lain untuk kita terus gitu loh. Bukan buah kita untuk diri kita sendiri terus. Ya, pohon jeruk makan jeruk. Jeruknya sendiri. Lalu ada iklannya, jeruk kok makan jeruk. Masa jeruk berbuah, buahnya juga makan dia? Enggak kan? Sukses itu artinya kalau kita bisa berbuah untuk orang lain, kita berfungsi sesuai dengan panggilan Tuhan, itu sukses. Ya. Nah, saya akan putarkan ini. Ini yang satu kali saya pagi berdoa, Tuhan mengingatkan perumpamaan ini, lalu saya cari videonya. Contohnya blender ini, ya. Perhatikan baik-baik ini. Šīs tutoriāls ir, protams, kārtējais veltījums visiem tiem poļu apskatiem,
Es sarakstīšu visus angļu tagus, un tad cilvēki, kur meklēs, būs nepatīkami pārsteigti, kad viņiem viss notiks nepareizā valodā. Nu ko, pakojam vaļā. Viss ir sagatavots. Tā. Un tātad. Iekšā mums atrodas. Lihat ada buku manualnya, betul? Itu ada kabelnya juga. Nanti perhatikan kabel itu dicolokkan nanti. Kartonā iepakots, vajag forši. Aha, augša kalendarim. Jā. Ar vēl kaut kādiem dīvainumiem iekšā. Itu ada kertas yang lain juga. Tālāk. Pamatne un lats. Jā, tātad tas arī viss kastē. Aizmirsām piebilst, ka modelis ir Problem 4. It kā tur maināmi ātrumi un tā var parkingā ielikt. Diez vai. Jā. Un tālūk, tāds lūk izskatās blenderis Problem 4. Jā. Perhatikan kabelnya itu, udah colok kan? Ya, lihat tuh. Ko mēs šeit redzam? Tātad pāris režīmus. Pirmais ir tātad vienkārši ik pa laikam iestartēt. Nah, bisa bunyi. Pirmais ātrums. Jā. Un otrais ātrums. Tukšgaitā noteikti nevajadzētu darbināt, jo gal galā var noticināt motoru. Šeit mēs redzam, ka tev ir atvēršanas mehānisms. Vienkārši pagriežot. Saldējums. TIO. Tiek izmantots, ja tutoriāļu ietvaros. Mēs vēl pieliksim bišķiņu saldējumu. Vai saldēju bīts, tad mēs paeksperimentēsim ar vīnu augstu. Tā, uzliekam vārciņu. Krietā sistēma. Hop. Un tad sākam. Vienkārši bail, vēl tā pirmā reizē tā uzreiz. Jā. Nu, es pieļauju, ka kokteils ir gatavs. Vai mūsu kokteļa eksperts? Lūdzu. Jā. Kokteļa eksperts ir gatavs nogatavot kokteili. Pagatavotu Philips blenderī Problem 4. Ļoti labs. Ļoti labs izputojies. Jā, Vinoxul arī nav slikta izvēle. Un jūtama labāks. Ya, sukses nggak ini blender tadi? Sukses ya, karena ikut petunjuknya, gitu. Colokan, listrik, ya, ada buku manualnya. Lakukan sebagai blender, nggak bisa buat nonton TV dia, ya, nggak bisa toh. Tapi dia sukses menurut saya sebagai blender. Dan akhirnya blendernya minum jusnya sendiri? Enggak toh, orang lain yang ngalami minum jusnya. Ya. Seperti Paulus, kita baca 2 ayat yang terakhir. Filipi 1 ayat 21, 22a, 1, 2, 3. Karena
bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini Paulus. 2 Timotius 4 ayat 7, 8, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ya, ini sukses menurut saya. Kalau kita tahu rencana Tuhan, kita mengerjakan rencana Tuhan bagi hidup kita, itu sukses. Paulus tidak bilang, sekarang aku telah mengakhiri garis akhir, mobilku sudah banyak, rumahku banyak, uangku banyak. Enggak bilang gitu Paulus. Dibilang apa? Aku telah, dikatakan apa? Memelihara iman, ya, dan sebagainya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama sebelum kita akhiri ya. Nanti saya serahkan kepada Pak Alki, tapi saya ingin berdoa untuk tadi, untuk yang Tuhan ingatkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Ayo.